Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang memahami strategi membumikan Islam di Indonesia dengan akulturasi budaya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dianova Wahyu Esa Putri. Halo semuanya, saya Sabrina Nurul Afaresa. Hai, saya Siti Nihanur Aini. Hai semuanya, saya Nurita Fauzitin Syabia. Hai, dan saya Hafiz Farhan Cahyo Ramato. Tanpa berlama-lama, let's check it out. Tersebarnya serta meluasnya pengaruh ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran para tokoh penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo merupakan kumpulan 9 tokoh penyebar agama di Pulau Jawa pada abad ke-14 yang sebagian besar namanya diambil sesuai dengan nama daerah mereka dalam menyebarkan agama Islam, yaitu Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan metode berupa kesenian, kebudayaan, dan sastra. Beliau melihat metode-metode tersebut karena melihat kondisi masyarakat Jawa pada saat itu yang masih sangat kental dan memegang erat adat istiadat dan budaya, sehingga berdakwah dengan kesenian akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga dalam berdakwah memanfaatkan kegemaran masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang dan gratis. Ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental dengan tradisi Hindu Buddha secara halus dan tanpa paksaan apapun. Dalam proses penyebaran Islam, Wali Songo mempunyai peranan yang penting. Di antara Wali Songo yang menggunakan wayang sebagai media berdakwah untuk menyebarkan agama Islam ialah Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan Sunan Bonang. Wayang dianggap sebagai media yang tepat karena banyak masyarakat yang menggemarinya sehingga bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Ketika Islam datang, wayang masih bersifat mistik serta penuh dengan kemusyrikan. Kala itu, para ulama menyadari bahwa terdapat unsur-unsur di dalam wayang yang tidak bisa diterima oleh Islam, seperti bentuknya yang menyerupai manusia dan ceritanya yang mengandung unsur kemusyrikan karena menceritakan tentang dewa-dewa. Setelah para penguasa melakukan pertimbangan bersama para wali, akhirnya bentuk wayang pun diubah. Karya besar dari para wali dalam penyempurnaan bentuk wajah pada wayang ialah dengan mengubah yang sebelumnya wajahnya tampak dari arah depan menjadi tampak dari arah samping. Kemudian warna pada wayang yang pada mulanya berwarna putih dan hitam yang berasal dari bubuk bakaran tulang putih dan jelaga hitam menjadi terdapat berbagai warna karena dikembangkan lagi. Tangan-tangan raksasa yang pada mulanya menyatu dengan tubuh wayang, kemudian dibuat sendi atau lengan tangan sambungan hingga bisa digerakkan. Ceritanya pun diubah, serta diisi dengan hal yang bernafaskan Islam untuk membuang hal yang mengandung kemusyrikan. Nilai-nilai religius keislaman pun bisa dijumpai para pewayangan, diantaranya pada tokoh Punokawan yang sudah dimodifikasi oleh para wali. Pada intinya, banyak sekali nilai yang dapat diambil dari wayang. Wayang yang dipakai sebagai media berdakwah oleh para wali mempunyai dampak terhadap majunya perkembangan penyebaran Islam karena mempermudah proses penyebaran Islam. Wayang selain menjadi tontonan juga menjadi tuntunan bagi masyarakat kala itu untuk menjadi seorang muslim melalui perantara wayang yang dijadikan sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam oleh para wali. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tulisan, terlebih lagi Arabikon. Arabikon yaitu tulisan yang menggunakan huruf Arab atau huruf hijaiyah, akan tetapi dalam praktek bahasanya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya yang sesuai dengan selera orang yang ingin menggunakannya. Ketika Islam masuk ke Pulau Jawa untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang menuturkan bahasa Jawa, para ulama kemudian mengadaptasi abjad Arab yang digunakan olehnya sebagai bahasa sehari-hari ke dalam bahasa Jawa. Mereka menilainya agar orang-orang Jawa lebih mudah dalam memahami agama. Terlebih metode dakwah keliling saat itu masih lazim untuk menyiarkan Islam. Saat ini Arabikon masih menjadi sarana dakwah dan terus dilestarikan hingga sekarang. Masjid Agung Sunan Ampel telah berdiri hampir 600 tahun lamanya. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 oleh Raden Ahmad Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel memiliki gaya arsitektur perpaduan antara Jawa kuno dan Arab Islami.
kayu jati dari berbagai wilayah di Jawa Timur didatangkan untuk menjadi bahan dasar masjid ini. Dari arsitektur bangunannya dapat terlihat masjid ini masih menggunakan akulturasi budaya lokal dan Hindu-Buddha. Bentuk bangunan dan arsitektur masjid tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga mengandung pesan keagamaan yang dalam dan harus diungkap sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum. Atap masjid berbentuk tajuk piramida bersusun 3 mengadopsi arsitektur Majapahit. Tajuk dalam tradisi Jawa mempresentasikan gunung yang diyakini sebagai tempat suci, sedangkan piramida bersusun 3 dimaknai sebagai Islam, iman, dan ihsan. Susunan 3 atap ditopang oleh 4 pilar utama yang terbuat dari kayu jati, masing-masing berukuran 17 meter tanpa sambungan, di mana angka 17 menunjukkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Detail arsitektur masjid ini menampilkan bagaimana Islam pada periode awal di kawasan Majapahit mengakomodasi khazanah budaya Jawa untuk kepentingan dakwah. Nilai-nilai luhur Islam diakulturasikan dengan pola bangunan Jawa yang bersumber dari kosmologi masyarakat setempat. Jadilah bentuk bangunan yang tidak hanya menampilkan kecantikan fisik, tetapi juga kedalaman spiritual. Keunikan arsitektur Masjid Sunan Ampel dalam syiar agama Islam merefleksikan bentuk integratif dalam kebudayaan masyarakat Jawa dan terdapat pula makna intrinsik simbolis dari setiap detail arsitekturnya, bahwa kelompok Sufi Islam Jawa yang diperankan oleh para wali, khususnya Sunan Ampel, selalu dalam praktik kehidupannya tidak lepas dari syariat Islam. Sluku pada ilo sirama menyang Solo lehi payung muda majendit lolo wong mati ora yen obah ngeteni bocah yen urip golek aduwe suku pada ilahilu sirama menyang Solo lehi payung muda majendit lolo Adapun salah satu tembang Jawa yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat yaitu Sluku-Sluku Bathok. Tembang ini jika didengarkan secara sekilas seperti berbahasa Jawa. Akan tetapi sebenarnya tembang ini merupakan lagu yang diubah oleh Sunan Kalijogo dari bahasa Arab. Nah, berikut ini makna dari tembang Sluku-Sluku Bathok. Yang pertama, Sluku-Sluku Bathok berasal dari Guslu-Guslu Batonaka. Hidup tidak boleh dihabiskan hanya untuk bekerja saja. Waktunya istirahat ya istirahat untuk menjaga jiwa dan raga. Kemudian Bathoe Ela Elo, Batonaka la ilaha illallah. Bermakna hati kita harus selalu dihiasi dengan berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Kemudian si Romo menyang Solo, Siru ma'a manusola. Bermakna berjalanlah kita semua mengikuti orang yang sholat, agar kita juga bisa selalu menjaga sholat kita. Leh olehe payumoto, Allahu fa'izun ala man taba. Bahwa dengan mendirikan sholat, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Mak jentit lolo lobah, ittakhidillahu robba. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa dimajukan maupun dimundur. Wong mati ora ubah, man mata ro'a dunubah. Setelah kematian datang, kesempatan untuk beribadah dan beramal pun akan hilang, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa dari anak yang soleh dan soleha. Yen obah medeni bocah, di akhirat sana nanti banyak jiwa yang menginginkan untuk hidup kembali, tetapi Allah tidak mengizinkan, karena jika dihidupkan lagi pasti bentuknya akan menakutkan dan mudaratnya akan lebih besar. Yen urip golek duit, roti bil qalbi bil qauli ats-tsabit. Bermakna tempat beramal itu hanya di dunia saja.